maka mereka merasa kurang, belum kenyang, masih lapar. Tapi ketika mereka makan bersama Rasulullah SAW, mereka merasakan kenyang. Nah, ketika perang Khandaq ini atau perang sekutu ini, beliau sudah dikepung, maka beliau keluar sedikit dari kota Madinah untuk membuat parit mengelilingi kota Madinah supaya musuh tidak bisa masuk. Dan ada sebuah cerita di sela-sela perang Khandaq, perang parit, perang sekutu ini, yaitu ketika para sahabat yang berjumlah ribuan, 1000 lebih, sedang menggali parit, maka ada satu sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah membuat tenda kecil untuk mengundang Rasulullah SAW makan bersama sekitar 10 sahabatnya. Sahabat Jabir bin Abdullah ini membuat adonan tepung dan daging. Tepung dan daging itu dicampur seperti bubur, termasuk makanan khas Arab. Setelah jadi, maka Jabir bin Abdullah ini mengundang Rasulullah SAW bersama sedikit sahabatnya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini istri saya buat sedikit makanan, 1 ekor kambing kecil. Silahkan Anda bersama beberapa sahabat makan, kami sediakan tenda." Akhirnya apa? Begitu diundang oleh Jabir bin Abdullah bersama sahabatnya, maksudnya adalah sekitar 10, maka Rasulullah SAW memanggil semua sahabatnya, "Wahai para sahabat-sahabatku, kalian diundang makan, kita diundang makan oleh Jabir bin Abdullah." Jabir bin Abdullah kaget, 1000 lebih mau datang ke tendanya Jabir bin Abdullah. Akhirnya Jabir bin Abdullah pergi ke tenda tersebut mengatakan kepada istrinya kalau Rasulullah SAW itu mengundang semuanya. Istrinya kelabakan. Akhirnya Rasulullah datang duluan. Kata Rasulullah SAW, "Tenang, mereka akan makan semuanya dengan cara masuk 10 ke tenda kamu. 10 makan sampai kenyang, keluar. Masuk lagi 10 sampai kenyang, keluar. Begitu seterusnya. Dan semuanya makan 1000 lebih dan masih tersisa terakhir Rasulullah SAW bersama Jabir bin Abdullah." Ini mukjizat, namanya taksirul qalil, yang sedikit jadi banyak. Para ulama mengatakan jika kalian ingin berkah apa saja sedikit terasa banyak, maka mendekatlah, jalinlah hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka hidup kalian akan barokah. Ini taksirul qalil, mukjizat Rasulullah SAW, dan ini dirasakan oleh putra-putranya Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib juga menceritakan, keponakanku ini berbeda. Keponakanku ini berbeda, sifatnya luar biasa mulia sekali. Selama dalam asuhanku, keponakanku ini Muhammad tidak pernah mengeluh apapun juga, sakit,
lapar, haus, gak pernah sama sekali. Bahkan beliau berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Mereka main, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menyendiri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Thalib, jika bangun tidur, anak biasanya matanya seperti belekan. Matanya seperti mata baru tidur biasa anak-anak kecil. Muhammad ini beda, matanya seperti pakai sifat matanya indah. Dan bangun tidur itu rambutnya itu seperti ada yang memakein minyak rambut atau menyisiri, rapih. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa ta'ala turun tangan langsung dalam mendidik dan dalam merawat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fa'ada wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini surat Ad-Duha. Isi beberapa surat Ad-Duha ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kamu sendiri. Alam yajidka yatiman fa'awa. Engkau yatim tapi akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dirawat baik akhlaknya ataupun jasadnya. Pada pertemuan awal saya pernah mengatakan, Nabi Muhammad SAW ini kenapa kok orang tuanya Allah Subhanahu wa taala wafatkan ketika beliau masih kecil. Bahkan ayahnya masih dalam kandungan, ayahnya wafat usia 6 tahun. Bahasa kita sekarang belum memasuki usia sekolah, ibundanya wafat. Di antara hikmahnya adalah untuk membuktikan bahwasannya tidak ada jasa dari semua manusia untuk pendidikan Rasulullah SAW, agar membuktikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar langsung yang mendidik Rasulullah SAW. Siapa yang mendidik beliau berakhlak yang mulia? Siapa yang memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak yang mulia, makarimul akhlak? Siapa? Tidak ada manusia satupun. Orang tuanya, pamannya, kakeknya tidak ada. Ini langsung pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang langsung mendidik aku, yang langsung mengajarkan kepada aku akhlak. Itulah hikmahnya, kata para ulama, kenapa kedua orang tua Rasulullah SAW Allah wafatkan ketika beliau masih kecil. Kenapa? Untuk membuktikan benar-benar murni pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jasa manusia satupun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pendidikan. Begitu juga kata Abu Thalib ketika dalam mengasuh Rasulullah SAW, itu Allah memperhatikan bagaimana jasadnya, bagaimana pakaiannya, selalu wangi, selalu rapih, bangun tidur tidak bau, bangun tidur tidak acak-acakan, dan beliau tidak mengeluh sama sekali. 40 tahun lebih tidak mengeluh dalam urusan dunia, terutama urusan makan. Oleh karena itu Abu Thalib tambah sayang kepada Nabi Muhammad SAW.
Kemudian di dalam kitab ini ada satu poin khusus, yaitu apa? Berjudul Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan saat kemarau panjang melanda Mekah dan sekitarnya dengan sebab Abu Thalib memohon kepada Allah hujan lewat Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib penggantinya Abdul Muthalib, pemimpin Makkah. Makkah dilanda kemarau panjang, tidak pernah turun hujan sama sekali lama. Akhirnya orang-orang Quraisy mengadu kepada Abu Thalib. Mengadu kepada Abu Thalib perihal paceklik. Banyak kelaparan. Bukan hanya manusia, kambing-kambing, onta-onta, binatang yang lainnya juga. Akhirnya Abu Thalib menggendong keponakannya ini yang berusia 8 tahun, kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah. Punggung Rasulullah SAW usia 8 tahun ini kemudian ditempelkan di punggung Ka'bah, dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan berkat wajah mulia anak yang suci ini. Saat itu langsung mendung memenuhi kota Mekah dan langsung turun hujan, sehingga Abu Thalib mengatakan wa abyadha, ini terkenal, dan ini kalimat diucapkan oleh Abu Thalib kemudian ketika Rasulullah menjadi nabi, diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu kalimat wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatun lil aramili yaludhu bil hulaku min ali hashimin. Wajah yang mulia ini yaitu Muhammad, sebab wajah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kami ketika orang-orang Quraisy mengadu kepada kami tentang kemarau paceklik panjang. Belum ada salawat-salawat, belum ada, hanya memohon lewat atau berkat wajah Nabi Muhammad SAW. Belum jadi nabi, belum menggunakan zikir sholawat, belum, hanya memohon kepada Allah lewat Nabi Muhammad yang masih berusia 8 tahun. Langsung Allah turunkan hujan. Ini kisah diambil oleh satu ulama dalam menyusun sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum min lak. Salat apa itu? Salat kamilah ya. Apa? Allahumma sholli wasallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tanhallu bihil uqad, ya. Apa itu salawat yang sering dibaca? Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa
sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Salawat kamilah. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, limpahkan salawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada Nabi Muhammad, alladzi tanhalu bil uqad, di mana kesulitan-kesulitan menjadi mudah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanfariju bil qurab, begitu juga yang sempit menjadi lapang sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqda bil hawaij, hajat dikabulkan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tunalu bihir raghaib, dan keinginan-keinginan digapai berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Yang kelima, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat kamilah. Jadi diambil tuh dari umur Rasulullah, umur 8 tahun. Ketika Abu Thalib minta hujan berkat wajah Nabi Muhammad SAW, dinukil sama penyusun salawat kamilah, wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, dan diberi hujan berkat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah beliau masih kecil, umur 8 tahun, melihat langit. Ketika dalam digendong sama pamannya Abu Thalib, langsung Allah turunkan hujan. Begitu juga setelah Rasulullah SAW wafat. Ada satu kisah ketika Mekah juga dilanda kekeringan. Setelah Rasulullah SAW wafat, belum ada gubah, belum ada, masih atap, masih kamar kotak begitu. Karena Rasulullah dimakamkan itu kan di kamarnya Siti Aisyah. Di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masih satu makam di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di antara solusinya ketika Mekah itu kekeringan panjang lama, Siti Aisyah menyarankan untuk dibuka itu atap, dibuka atap yang di bawahnya ada makam Rasulullah SAW, supaya makam tersebut, jasad Rasulullah SAW tersebut langsung nyambung ke langit, jadi nggak ada penghalangnya atapnya. Dibukalah oleh para sahabat itu atapnya. Begitu dibuka, langsung awan semuanya datang, turun hujan. Rasulullah SAW sudah wafat, dan ini kisah terkenal. Sedikit dibuka atapnya yang langsung ke makam, ke wajah Rasulullah SAW, langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan untuk penduduk Mekah. Kemudian di antara kisah yang terkenal ketika Rasulullah SAW dalam asuhan Abu Thalib pamannya adalah ketika beliau berusia 12 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, yaitu kisah perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Perjalanan Nabi Muhammad SAW pertama kali ke negeri Syam. Itu awalnya adalah Abu Thalib, kita tahu keadaannya miskin. Maka salah satu mata pencaharian adalah bawa dagangan orang, kemudian didagangkan ke negeri Syam. Akhirnya Abu Thalib niat untuk pergi ke negeri Syam, membawa dagangan orang, supaya mendapatkan harta, uang, keuntungan. Rasulullah SAW umur 12 tahun, maka Rasulullah SAW sedih. Pamannya mau berangkat ke negeri Syam, lama perjalanan 2 bulan, pergi 1 bulan, pulang 1 bulan, belum di sananya, bisnis di sananya lama, 2 bulan lebih. Rasulullah SAW
usia 12 tahun sangat sedih ditinggal oleh pamannya, sampai beliau ini deketin pamannya terus, ontaknya dipegangin terus. Akhirnya Abu Thalib merasa kasihan, dibawalah